spekulasi. Akan tetapi, akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan psikologi pada khususnya, maka metode ini ditinggalkan dan dirintis kembali metode yang baru atas dasar pengalaman-pengalaman atau empirik. Metode ini terbagi menjadi dua, yaitu metode eksperimental dan eksperimental. Nah, untuk metode eksperimental ini memang si peneliti sengaja menimbulkan keadaan yang ingin diteliti. Sedangkan eksperimental ini peneliti mencari atau menunggu situasi yang ingin diteliti. Metode penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode longitudinal, dan yang kedua, metode cross-sectional. Untuk metode longitudinal, ini merupakan metode yang membutuhkan waktu relatif lama untuk mencapai hasil penelitian. Contohnya, penelitian tentang perkembangan anak, di mana hasilnya itu dikumpulkan dari hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan sampai tahun demi tahun. Kemudian baru dikumpulkan data tersebut dan barulah diambil kesimpulan. Yang kedua, yakni metode cross-sectional. Metode cross-sectional ini merupakan metode yang tidak membutuhkan waktu lama. Artinya hanya membutuhkan waktu sebentar. Contohnya mengisi kuesioner. Nah, dengan mengisi kuesioner itu kita tidak membutuhkan waktu yang lama, tetapi tidak terlalu mendalam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode yang digunakan dalam lapangan psikologi. Yang pertama yaitu metode introspeksi, dan yang kedua metode introspeksi eksperimen. Ada yang ketiga yaitu metode ekstrospeksi, yang keempat metode angket, yang kelima metode interview. Ada yang keenam juga metode biografi, analisis karya. Yang ketujuh analisis karya, yang kedelapan metode klinis, yang kesembilan metode insting, dan yang ke-10 yang terakhir adalah metode statistik. Yang pertama, metode introspeksi. Metode introspeksi merupakan suatu metode penelitian yang melihat peristiwa-peristiwa kejiwaan ke dalam dirinya sendiri. Ya, metode ini dapat menggunakan dengan eksperimen maupun non-eksperimen, dan metode ini lebih mengedepankan ke subjektif. Yang kedua, metode introspeksi eksperimental. Nah, metode ini adalah perpaduan antara introspeksi dengan eksperimental. Metode introspeksi murni hanya diri peneliti yang menjadi objek, sedangkan introspeksi eksperimental jumlah subjeknya itu lebih banyak, kemudian digabungkan menjadi satu, sehingga metode ini bersifat objektif. Yang ketiga yaitu metode ekstrospeksi. Metode ekstrospeksi digunakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada metode introspeksi. Pada metode ini, subjek penelitian bukan hanya dirinya sendiri, melainkan kepada orang lain, sehingga diharapkan adanya sifat yang objektif dari penelitian itu. Nah, yang keempat ini metode angket atau yang disebut dengan metode kuesioner. Dalam metode ini, dengan menggunakan daftar pertanyaan atau beberapa pernyataan yang harus dijawab oleh subjektif. Nah, sehingga memperoleh fakta atau opini dalam penelitian itu. Yang kelima yaitu metode interview. Metode interview ini dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan secara lisan atau langsung. Yang keenam merupakan metode biografi. Metode biografi merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang yang merupakan riwayat hidup. Metode ini menguraikan tentang keadaan, sikap, maupun sifat mengenai orang yang bersangkutan. Metode ini biasanya bersifat objektif maupun subjektif, tergantung orang yang memiliki pandangan tentang metode tersebut. Yang ketujuh adalah metode analisis karya. Metode penelitian dengan analisis karya yaitu menganalisis karya yang merupakan pencetusan dari keadaan jiwa seseorang. Yang kedelapan adalah metode klinis. Metode klinis merupakan metode yang muncul dalam lapangan klinik untuk mempelajari jiwa orang-orang yang terganggu atau abnormal.
Yang kesembilan adalah metode testing. Metode testing ini menggunakan soal, pertanyaan, atau tugas-tugas yang telah distandarisasikan. Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab oleh anak yang umurnya setaraf, maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut mengalami hambatan intelijensi. Dan yang ke-10 adalah metode statistik. Metode statistik adalah metode yang digunakan untuk mengadakan penganalisisan terhadap materi atau data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian, seperti menyusun, mengumpulkan, meringkas, dan menyajikan data penelitian. Perspektif merupakan suatu kumpulan asumsi dasar maupun keyakinan tentang suatu hal. Nah, dengan perspektif orang akan memandang sesuatu hal berdasarkan cara-cara tertentu. Dan cara-cara tersebut berhubungan dengan asumsi dasar, unsur-unsur pembentuk, dan ruang lingkup apa yang dipandangnya. Dengan kata lain, perspektif itu merupakan cara pandang seseorang tentang suatu objek. Nah, di sini kami akan menjelaskan 4 perspektif yang biasa dipakai untuk menjelaskan perilaku manusia. Yang pertama adalah perspektif struktural, kemudian yang kedua adalah perspektif psikoanalisa atau psikodinamika, yang ketiga adalah perspektif behavior atau perspektif perilaku, dan yang terakhir perspektif kognitif. Yang pertama, perspektif struktural. Perspektif struktural lebih menekankan ke perilaku seseorang yang bisa dimengerti dengan sebaik mungkin jika diketahui peran sosialnya. Nah, perilaku sosial seseorang dapat dikaji sebagai proses yang instinktif karena kebiasaan dan bersumber dari proses mental. Menurut William James dan John Dewey, menekankan bahwa kebiasaan individu mencerminkan kebiasaan kelompok, yaitu adat istiadat, masyarakat, atau struktur sosial. Yang kedua, perspektif psikoanalisa atau psikodinamik, yang mana menurut Sigmund Freud, perspektif ini lebih menekankan ke proses bawah sadar. Nah, dinamika kepribadian manusia ditentukan oleh id, ego, dan superego. Yang ketiga adalah perspektif behaviorisme atau perspektif perilaku, yang mana perspektif perilaku ini menekankan bahwa seseorang dapat dideteksi seperti bicaranya, tertawanya, dan menangisnya. Lebih menekankan ke perilakunya. Kemudian yang dilihat dari perspektif perilaku ini adalah perilakunya seseorang itu sendiri, nggak mementingkan otak dan sistem sarafnya. Yang keempat adalah perspektif kognitif, yang mana perspektif kognitif ini berpandangan bahwa jika kita melihat perilaku seseorang itu dilihat dari proses mentalnya. Nah, manusia tidak menanggapi lingkungannya secara otomatis. Perilaku mereka tergantung bagaimana mereka berpikir dan mempersepsi lingkungannya secara otomatis. Nah, jadi untuk memperoleh informasi yang bisa dipercaya, maka proses mental seseorang merupakan hal utama yang bisa menjelaskan perilaku orang itu.